Okay, let's go. Indonesia adalah raksasa karet. Berdasarkan data BPS, lahan perkebunan karet di Indonesia mencapai 3,15 juta hektar. Kita berdiri di jajaran elit para produsen karet alam dunia. Tapi ada satu fakta unik, 90% kekayaan bukan milik perusahaan-perusahaan besar, melainkan dikelola oleh tangan-tangan rakyat. Sayangnya, raksasa ini sedang terengah-engah. Produktivitas kita terhambat oleh pohon-pohon yang sudah mulai uzur, minimnya peremajaan, hingga serangan penyakit gugur daun. Hasilnya, kita masih terjebak mengekspor bahan mentah seperti SIR dan RSS. Kita mengirim potensi ke luar negeri, sementara nilai tambahnya dinikmati bangsa lain. Apa jadinya jika negara kita berhenti menjual karet secara mentah? Nah, itulah inti dari hilirisasi, yaitu dengan mengolah getah karet mentah menjadi produk yang bernilai tinggi di negeri kita sendiri. Lalu, apa potensinya bagi negeri kita? Nah, tentu sangat luar biasa. Nah, di Indonesia sendiri, ada setidaknya 4 industri yang menggunakan karet sebagai bahan baku produksinya. Yang pertama, ada industri otomotif. Yang kedua, ada industri alat kesehatan. Yang ketiga, ada industri infrastruktur. Yang keempat, ada industri barang konsumsi. Bayangkan jika aspal karet diterapkan di seluruh jalan nasional di negara kita. Tentu kita tidak hanya punya jalan yang awet, namun juga mampu menyerap ratusan ribu ton karet lokal. Nah, apalagi aspal karet ini juga lebih ramah lingkungan, karena menggunakan bahan organik. Ini bukan hanya soal jualan komoditas, tapi ini juga soal tentang menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemandirian industri. Tapi, mengubah ide menjadi aksi itu cukup menantang. Karena kita punya kendala seperti produktivitas yang masih rendah karena bibit seadanya, harga yang masih disetir pasar global, hingga biaya logistik yang masih sangat tinggi. Lalu, apa solusinya? Kita tidak bisa setengah-setengah. Pertama, kita bisa melakukan replanting secara masif dengan bibit unggul. Kedua, kita berikan insentif pajak bagi industri hilir agar mereka mau membangun pabrik di sini. Ketiga, riset, inovasi antar universitas dengan industri agar mereka dapat mengembangkan produk-produk inovatif seperti aspal karet. Keempat, kita bisa memperpendek rantai distribusi dengan membangun sentra industri tepat di samping perkebunan. Karet bukan sekedar komoditas warisan kolonial, ia juga adalah motor penggerak masa depan. Jika kita konsisten melakukan peremajaan lahan dan berinvestasi pada teknologi di hilir, maka Indonesia bukan lagi sekedar penyedia bahan baku, melainkan pemain kunci industri manufaktur global. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan petani adalah kunci. Saatnya getah dari tanah kita diolah oleh tangan kita untuk kemakmuran bangsa kita sendiri.